Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabilah Anjani. Saya dari Prodi Manajemen dari kelas MJ 107 semester 1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan topik mengenai kebijakan pemerintah tentang pemberian subsidi dan operasi pasar dalam menjaga stabilitas harga pokok kebutuhan di Indonesia. Nah, mungkin ada beberapa orang yang belum tahu bahwa Indonesia ini merupakan salah satu negara yang menganut sistem perekonomian campuran. Dalam sistem ini, pemerintah memiliki peran penting untuk ikut campur dalam kegiatan ekonomi, khususnya dalam menjaga kestabilan harga kebutuhan pokok seperti beras, minyak goreng, dan gula sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Jika terjadi lonjakan harga, maka daya beli masyarakat akan menurun dan dapat menimbulkan masalah sosial. Nah, selanjutnya adalah pengertian ekonomi campuran. Ekonomi campuran adalah sistem ekonomi yang menggabungkan peran pasar dan peran pemerintah. Mekanisme pasar tetap berjalan, namun pemerintah hadir untuk mengoreksi jika terjadi kegagalan pasar. Salah satu bentuk campur tangan pemerintah adalah dengan mengendalikan harga kebutuhan pokok agar tetap terjangkau oleh masyarakat. Nah, selanjutnya apa sih penyebab kenaikan harga pasar? Yaitu kenaikan harga kebutuhan pokok dapat disebabkan oleh beberapa faktor, antara lainnya meningkatnya permintaan masyarakat, tergantungnya produksi akibat cuaca atau bencana, serta distribusi yang tidak lancar. Selain itu, praktik penimbunan barang oleh oknum tertentu juga dapat menyebabkan kelangkaan sehingga harga melonjak. Nah, selanjutnya adalah kebijakan pemerintah dalam pemberian subsidi atau operasi pasar. Nah, pada saat terjadi kenaikan atau lonjakan harga kebutuhan pokok, pemerintah memiliki beberapa kebijakan utama untuk menjaga stabilitas harga, diantaranya adalah pemberian subsidi dan pelaksanaan operasi pasar. Yang pertama yaitu kebijakan subsidi. Subsidi merupakan bantuan dari pemerintah kepada produsen atau konsumen dengan tujuan menekan harga jual di pasar agar tetap terjangkau. Nah, subsidi ini dapat diberikan dalam bentuk bantuan langsung, pengurangan biaya produksi maupun penetapan harga khusus. Contohnya adalah subsidi pupuk kepada petani. Dengan adanya subsidi pupuk, biaya produksi pertanian menjadi lebih rendah, sehingga harga hasil panen seperti beras dapat dijual dengan harga yang lebih terjangkau bagi masyarakat. Nah, selain itu, subsidi juga diberikan pada barang kebutuhan pokok seperti LPG 3 kg dan bahan bakar tertentu yang bertujuan untuk melindungi daya beli masyarakat berpenghasilan rendah. Kebijakan kedua adalah operasi pasar. Operasi pasar adalah kebijakan pemerintah dengan cara menjual barang kebutuhan pokok langsung kepada masyarakat dengan harga lebih murah dari harga pasar. Nah, ini tuh biasanya operasi pasar dilakukan ketika terjadi kelangkaan barang atau lonjakan harga yang tidak wajar. Dalam operasi pasar, pemerintah melalui lembaga terkait seperti Bulog atau penyalur stok cadangan pangan ke pasar atau ke titik-titik tertentu di daerah yang terdampak kenaikan harga. Dengan bertambahnya jumlah barang di pasar, maka penawaran meningkat sehingga harga dapat kembali turun dan menjadi stabil. Melalui kebijakan subsidi dan operasi pasar ini, pemerintah berperan aktif dalam menyeimbangkan antara kepentingan konsumen dan produsen. Konsumen tetap dapat membeli kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, sementara produsen tetap memperoleh keuntungan yang wajar. Nah, inilah salah satu bentuk nyata peran pemerintah dalam sistem ekonomi campuran di Indonesia. Sisi dari konsumen sebagai permintaan. Dari sisi konsumen, kenaikan harga kebutuhan pokok sangat memberatkan, terutama bagi masyarakat yang berpenghasilan rendah. Nah, contohnya ketika harga beras naik, masyarakat harus mengurangi konsumsi atau beralih ke bahan makan lainnya. Dengan adanya operasi pasar dan subsidi, pemerintah membantu menjaga daya beli masyarakat agar kebutuhan pokok tetap terpenuhi. Nah, untuk sisi produsen sebagai penawaran, dari sisi produsen kenaikan harga bisa menjadi keuntungan. Namun jika terlalu tinggi justru dapat menurunkan daya beli dan permintaan. Pemerintah juga melindungi produsen dengan memberikan subsidi pupuk atau bantuan modal serta menjaga harga jual agar tetap menguntungkan namun tidak merugikan konsumen.
Selanjutnya yaitu dampak positif kebijakan pemerintah dalam pemberian subsidi dan operasi pasar. Kebijakan pemerintah dalam mengendalikan harga memberikan dampak positif, antara lain harga menjadi lebih stabil, daya beli masyarakat pun terjaga, dan keseimbangan antara permintaan dan penawaran dapat tercapai. Nah, sebagai kesimpulan, peran pemerintah sangat penting dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di Indonesia. Dengan kebijakan yang tepat, kesejahteraan masyarakat dapat terjaga dan perekonomian nasional tetap stabil. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.